العلماء والأولياء والشهداء والصالحين أن الله كما تجشم برحمة المغفرة ويعيد علينا وعلى جميع إخواننا المسلمين من بركاتهم وخصوصياتهم ونفاتهم وأسرارهم وأمداد في الدين والدنيا والآخرة وأن الله كم يقضي حاجتنا ويرزقنا الصحة وسلامة في الدين والدنيا والآخرة بجاه شيخي مشكور الشيخ حسن محمد نشاط سما شيخ حبيب الله المكي سما شيخ عبيد بن حسين المكي سما شيخ حسين بن إبراهيم المكي سما شيخ عثمان دمياطي سما شيخ الأمير كبير سما شيخ الهبني سما شيخ البديري سما شيخ مولا إبراهيم سما شيخ مولا محمد شريف سما شيخ الفقيه حكمي سما شيخ ابن حجر المكي سما شيخ زكريا الأنصاري سما شيخ زيدين بن فرات سما شيخ تاجين السبكي سما شيخ تقيودين السبكي سما عارف بالله ابن عطايل السكندري وصليم مفروعه أن الله كم يقضي حاجتنا ويرزقنا العافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 52 baris keempat dari atas ke bawah. Firman Allah Ta'ala, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Artinya, perangilah oleh kamu akan nafsu dan syaitan pada Allah Ta'ala sebenar-benar perangnya. Artinya bujur-bujur kita melawani, mengarasi, memerangi nafsu kita dan syaitan. Apabila muncul di hati kita nih kehendak mengerjakan kebaikan muncul, itu kebiasaan namanya khatar rabbani, geritik dari Allah tuh. Hendak mengerjakan kebaikan, awal geritik tuh nah Bapak Ibu, hendak mengerjakan kebaikan itu namanya khatar rabbani. Allah menggerakkan hati kita waktu itu dapat kita sudah hidayah. Apabila kencang ingin mengerjakan kebaikan itu muncul lagi namanya khatar malaki. Khatar dari malaikat namanya ilham. Apabila bakandur mengerjakan kebaikan tadi, nah bisa dapatnya khatar syaitani, geritiknya tuh melemah bakandur, akhirnya bisa kada jadi itu. Berarti khatar tuh ada 3, ada khatar rabbani, geritik hati. Geritik pertama hendak mengerjakan kebaikan itu asli tuh, itu namanya khatar rabbani. Nah setelah muncul khatar rabbani, khatar malaki namanya, itu adalah bakancang hendak mengerjakan kebaikan, itu namanya khatar malaki. Khatar itu apa? Geritik hati. Apabila bakandur hendak mengerjakan kebaikan tadi menurun, itu namanya khatar syaitani, rata-rata terjadi. Berarti punya kancang kebaikan, kancangi, tapi ingat tetap paipang pakai ilmu juga. Modalnya ilmu dulu. Ya bisa juga orang tuh kancang mengerjakan kebaikan, tapi kada diimbangi, kada diberi petunjuk dengan keilmuan yang cukup. Bisa tertipu juga. Ini kancang mengerjakan kebaikan, ternyata isinya kemaksiatan. Bisa terjadi itu. Hanya semuanya Pak Ibu modalnya ilmu dulu. Cukup ilmu fikihnya, cukup ilmu tauhidnya,
cukup ilmu tasawufnya. Misal guru doa selamat guru, kami mengadakan acara guru doa selamat baik kada nang kita dengar doa selamatnya tuh kalau acara apa gerang nyebung ayam nah ilmu kada doa selamat guru aja supaya kami nyambung ayam anu menang aman kada kawa doa selamatnya bujur tapi acaranya nyambung ayam. Nah ilmu kada ilmu tuh nama atur jangan didatangi mengabulkan orang baik kada baik acaranya acara apa nah orang bisa tertipu banyak di situ tuh dulu kawakapin mentalkankan orang bisa berangkat di ketika kita melihat orang menguburakan pinama anda ke kantong tali-tali kain kapan kenapa tuh diendaki ke tali kain kapan tuh ada dalam kantong andak dibakasnya supaya jangan tapi kagenangan guru jadi siapa andak beli rancak melihat apa hubungannya munah hendak nukar ke pasar kain putih untuk apa supaya jangan kegenangan di guru nah ilmu juga tetap main apabila orang pak ibu menganak tanah menggumpal tanah baca inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai habis andaknya tuh bujur tuh ada dalam kitab ilmu juga ada pulang mana kita tasbih di dalam kubur maka tasbih fuqah pulang nampak tujuan mana tasbih anu guru sidin berwasiat baik digunakan anak cucu tasbih julun nyata mengalir pahalanya di situ sih nggak ada tahu di tasbih lagi nah semuanya pakai ilmu Al-Quran makin parah lagi tasbih yang ada boleh apalagi Quran wasiat gurunya wasiat dibatalkan karena bertentangan nah ini nih ada guru di kampung guru muliakan jadi siapa pulang guru siapa garang muliakan Quran di anak di situ guru siapa muliakan berejah kain kapan di situ berejah kain kapan ayat kursi yang pulang tulisan kain kapannya nah wah ini ulun malah nisan-nisan yang membuat tulisan ayat kursi juga ada hubungannya bapak enak-enak diduduki orang kada layak anda Quran di nisan atau di atang-atang kada layak kada sesuai kurang penghormatan orang nilon Quran jangan betulisan mun hendak ngaran seorang aja tinggi ngaran aja oh tuh dirajah ngarannya kada ada tulisannya kada ada tapi pakai anu aja nih itu ada dalam kitab Syamsul Ma'arif ada tapi kada betulisan kayak sepedol kada itu diraja bujur bismillahirrahmanirrahim di sini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di sini bujur tapi asal jangan ada tulisan kayak sepedol itu boleh nah lihat semuanya ilmu ada ilmu nangalih nang ini guru si anu guru memuliakan jar guru siapa guru si anu aku akan kitabnya di mana makanya aku udah dengaran juga jar nah iya ngalih pang pak ibu ini nah lihat perangi oleh kamu akan nafsu dilawani kada nih dilawan dan syaitan lawani tapi melawaninya tuh
Karena kan musuh di dalam mana ini di dalam awak kita, Bang. Nafsu ada di awak kita, syaitan masuk di perjalanan darah kita. Nah, khatar kita nih aja lagi nih khatar nih. Geriti kita. Apabila banyak kebaikan, ini kebaikan menurut ilmu lah. Ini bisa juga kalau kada menurut ilmu dikira baik padahal jahat. Dikira jahat padahal baik. Nah, itu bisa terjadi itu. Ilmu juga lalu kada bujur nih menurut ilmu lawani. Nang menyuruh siapa? Allah Ta'ala. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Dengan dapat sebenar-benar perangnya. Dan lagi firman Allah, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Artinya bahwasanya syaitan itu bagi kamu setruk musuh, maka kamu jadikanlah akan dia setruk musuhmu. Nah, berarti kita harus melawan. Tapi kadang-kadang Pak Ibu kita kada sadar ini adalah bisikan syaitan nih. Makanya memang perlu ada guru, Bang. Malam yakun lau syaikhun fasyaitanu syaikhu. Barang siapa seseorang itu tidak punya guru, maka syaitan akan yang membisikinya pemahaman itu. Kita lah membaca kitab. Seorang guru kasih apa membaca kitab juga. Ada yang membaca kitab menjabarkan sesuai dengan teks kitab itu. Ada pulang membaca kitab menjabarkan kada sesuai dengan teks kitab itu. Salah penjabaran bisa terjadi itu. Bisa terjadi. Kita ambil contoh lah. Misalnya kalimat tuh lah. Apa tuh dalam Al-Quran tuh? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nah, fankihu nikahilah oleh kalian ma taba, siapapun yang terbaik, ma taba lakum menurut kalian, minan nisa dari perempuan-perempuan itu, nikahi. Masna dua-dua, aro 4 padahalnya. Nah, kan dua-dua kalau tuh 2 tambah 2 berapa? Nah, iya jelaskan Qur'annya jar. 2-2 berarti 4. Wasulasa 3-3 berarti 6. Berapa dah? 10 lah. Waruba 4-4 berarti 8. 18. Jelaskan ayatnya jar. Mungkin situ aja pandir. Nah, orang yang kada paham dengan Al-Quran, dia tahu itu Al-Quran, tapi kada paham dengan ayat Al-Quran, dia akan menerima keterangan itu. Jelas Qurannya, silakan buka. Qurannya jelas, hadisnya jelas. Tapi mun orang mengerti Quran, lain seperti itu. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna. Nikahilah perempuan itu 2-2, maksudnya 2. 2. Sulas 3-3 maksudnya 3. Ruba 4-4 maksudnya 4. Nah, jangan stop di situ. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Apabila kalian tidak bisa berlaku adil, satu saja. Berarti ayat itu mengurangi bilangan, bukan menambahi bilangan. Menambahi ke mengurangi kan di situ? Pon mengurangi. Nah, itu mengurangi. Tapi bagi orang nang ketujuh kabibinian poligami, aku baru 2 bisi guru belum lagi langkah 3. Nah, dia menghilangkan kalimat fa in khiftum alla ta'dilu. Apabila kalian tidak berlaku adil, fawahidah, 1 aja cukup. Berarti 2-2 diperintahkan 2.
Kalau adil, rukun, silakan tambah satu lagi, sulasa 33. Mun sanggup juga lagi, silakan 4. Kalau sanggup, ini masih pertimbangan, bukan perintah. Karena ayatnya belum sampai di situ. Fa in khiftum alla ta'dilu, apabila kalian tidak sanggup adil, fawahidah, satu aja. Nah, berarti itu masih pertimbangan. Tapi bagi orang yang memaham ayat sesuai selera, kan 2 itu. Dua, langsung 2. Ada apa-apa? Ayatnya jelas jar. Hanya inya menikahi perempuan itu langsung 2. Ada guru bibinan yang mau itu. Inya kayak maunya. Apalagi buahnya bisa ilmu hipnotis. Bagak pulang inya. Oh, viral pulang. Viral. Apabila sanggup 2, tambahin lagi seikung, sulasa 33. Ulun kan ada tetamu di situ, tambahin lagi seikung. Nah, kalau orang awam tak pengaruh itu. Tapi kalau orang ahli tafsir, itu ayat menyuruh adil. Bilangan itu pertimbangan. Kalau kamu sanggup 2 berlaku adil, kayak itu maksudnya silahkan. Apabila kamu adil 2 tadi, akur, anak nambah lagi 3, silahkan asal adil. Apabila 3 sanggup, anak 4 ke pulang, silahkan. Kalau ikam hendak 4, silahkan. Kalau adil, kalau kada adil bang, 1 ayat itu bagus kada. Tapi kadang-kadang Pak Ebuai di anunya, di pelintirnya sesuai dengan seleranya. Bagi orang awam nyata sudah terpengaruhnya. Makanya ulun kebiasaan kak kalau inya di HP itu banglah di YouTube kali TikTok kali mana kak. Kayak apa pendapat pian guru di banyak betakun siapa tuh murid-murid ulun sampai guru-guru betakun kayak apa. Pertanyaan ulun pertama, teliti guru tuh di mana berguru. Ketahuan di situ. Teliti pertanyaan pertama aja dulu Pak Ibu aja ulun. Teliti guru tuh di mana berguru. Itu pertanyaan pertama tuh. Ibarat pian jer ulun makan obat, resep dokter siapa? Pian meneliti dokter kadahulu hanya ke dokter, atau makan obat kadahulu baru meneliti dokter. Meneliti dokter kalau dulu. Anyar ke dokter baru percaya kada resepan dokter karena itu sudah meneliti dokter. Misalnya dokter nanang ahli apa, ahli penyakit dalam, tapi arahnya kepada kencing manis siden gula darah membidanginya. Nah lalu Pak Ibu lah ilmu hasil belajar. Ilmu hasil belajar dengan guru. Tapi guru tuh jelas gurunya. Ilmu tuh hasil belajar dari guru. Guru tuh berkitab, bersanad pulang, izin pulang. Itu lebih berkualitas daripada seseorang belajar ilmu hasil membaca. Hasil membaca. Ibarat biji rambutan. Biji rambutan. Kadosa kan anu ja pohon-pohon anu gumbile singkong. Ibu-ibu nih nang katuju tanaman ibu-ibu. Bu, batang gumbile, batang singkong. Bu, batang singkong. Pian lempar buai. Tumbuh kada? Tumbuh. Batang singkong pang ditanam. Berkualitas nang ditanam atau nang dilempar? Nah, di situ ketahuan. Ada guru tuh kebanyakan banyak baca buku. Ada guru tuh ilmunya hasil belajar gemblengan guru. Ya jauh ulun di pengajian Kanzul Khairat kah? Ada guru tuh nang disuruh gurunya jadi guru.
Ada guru tuh yang disuruh masyarakatnya jadi guru. Pian memilih nama mana? Memilih nama mana? Berarti pian kada boleh berguru, kada meneliti guru tuh dulu. Kayak apa guru maka kawa kayak itu? Kita harus tahu. Makanya seorang guru itu ada mata rantai keilmuannya. Misalnya guru Hatim, guru Silin siapa? Syekh Abdullah Al-Haji, guru Wildan Syekh Zain Boyan, guru Sokumpul Syekh Saurin Abdan Bangil, guru Seman Mulia, guru-guru Silin tuh. Nah, kemudian wahai ini ada orang, aku guru di Najar, mengaji jualan guru Sokumpul. Kenapa? Maka penyampaian pian ini belain lawan guru Sokumpul. Ada lagi yang bujur, aku jebelain lawan guru Sokumpul, pilih bagiannya sasat. Kawanian. Nah, ini. Nang nyaman tuh baca kitab terangakan, baca kitab terangakan, baca kitab terangakan. Rata-rata nang pina nang pandir nang pina anu tuh kan tapi membaca kitab juga. Nah itu tuh penting tuh. Hasil berguru itu nah hebat. Berarti guru yang disuruh gurunya jadi guru dengan guru yang disuruh muridnya jadi guru, bukan disuruh masyarakatnya jadi guru lain. Kalau ada guru disuruh masyarakatnya jadi guru, kalau guru tuh punya guru pasti tunggu aku minta pendapat lu lawan guruku. Kitabnya apa? Nah itu, nah hendak belajar apa? Itu dulu kebiasaan. Kenapa? Karena guru itu akan mengetahui kitab nang cocok lawan permula belajar, pikir tauhid tasawuf, pikir pang guru kehendak buahnya. Nah kitab apa nang cocok? Nah guru itu pasti ahli sudah tingkatan kitab. Ahli itu sudah. Nah lalu kita kan bingung lagi, siapa kabar pendapat ini, siapa kabar pendapat ini. Kenapa? Bahasa kita tuh ilmuku hasil berguru, kada hasil berdengar. Pian juga hasil mendengar aja, kalau ulun hasil berguru. Aku nih itu hubungannya. Nih mata rantai keilmuan, sanad kitab, di kitabin kan ada. Adalah kitabin kecil fotokopi kitab ulun hak. Nah ini kada dimiliki semua guru nang kayak ini. Ngambilnya ulun 14 Jumadil Awal 1418 Hijriah 1418. Sekarang 14 40 1445 potong mal 1418 berapa? Belas Jumadil Awal 1418 27 tahun pengajian kita berapa? Berapa tahun? 10 tahun lebih. Betul belum kenal pian. Di kitabin ada kak? Nang ininya adalah nang ininya. Ada mah? Adalah mata rantainya ada.
Mun ada fotokopian kitab ulun tuh di fotokopi. Tapi ulun tulisan tangan ini. Nah, ini tangan mulai. Ada murid ulun beisi kitab ini. Bisanat aku jar. Bisanat alhamdulillah ada mata rantai, irulai. Tapi keterangannya belain. Kenapa? Karena video ini tersebar kayak. Keterangannya guru lain, ada yang menyimak juga ngajian kita nih. Tapi guru belain, kitabnya sama, mata rantainya sama guru. Maaflah, kawan lah. Coba bang, aku melihat kitab gurumu tuh. Sakanya fotokopian, tulisanku pulang. Nah, ini di mana nih? Ketahuan, cucuk kayak ulun waktu di asrama tuh kada berkunci karena ulun pengajian, kitab ulun tuh separuh susunan hilang. Ada dalam fotokopi. Rata-rata ulun pengajian pasti ulun membaca mata rantai keilmuan. Dangari ya pian, namanya beda-beda toh, bujur lah. Subuh tadi pengajian sana, namanya sama lah. Lawan yang ulun baca di sini. Ya tak ini lain, karangannya aja lain. Itu kan adur paret lah, lain. Itu pertama di situ saya mau syukuronos, wasih Husin Dahlan. Di sini nggak ada tuan guru Husin Dahlan. Guru Kasbul Anwar ada, sini nggak ada guru Kasbul Anwar. Apa guru maka ada, mata rantainya lain. Lain kitab, lain mata rantai. Maaf, belah orang tuh ngintu aja pina tawasulnya ngintu aja. Tuh ketahuan tuh ada dia punya mata rantai. Semuanya kada tuh kalampayan, inya itu kitab itu kalampayan yang dibaca. Sedangkan ini bukan kitab itu kalampayan. Ketahuan ibarat orang toh nomor rangkanya ketahuan. Nomor rangkanya ketahuan. Nah itu tuh hasil belajar. Di mana aja orang dapat kitab ini? Tapi ini gini aja tulisan tangan kita ini. Ada lagi ulun aja pernah memfotokopi Mu'jamul I'rab kitab ulun. Mu'jamul I'rab tuh rahasia memahami gramatika Arab. Kebetulan ading ulun perlu kitab itu, ini sekolah di Pemangkih. Ikam nih din dapat dari mana pian nih jar? Anak ading ulun nih, kak dari mana? Dari guru Supri. Guru Supri beri. Berarti di sana situ nah catatan ulun ada, catatan kitab tuh. Lalu ulun fotokopi lawan kawan ulun nih, fotokopi. Iku kawannya 2 fotokopi akan. Saya tuh ke ading ulun, saya ikut kakak ulun. Supaya terbantu cara memahami gramatika Arab. Habis saya serahkan ke Pemangkih, saya toka muntai pengajian ulun di rumah. Sekalinya itu guru din dalam Mu'jamul I'rab ada tuh jar. Kamu punya lah kita. Inggih, melihat bang. Ini catatan siapa nih? Catatan pian leh jar. Di mana kamu lukar nih? Buahnya aja fotokopian dijual aja payo benar aja. Bah, kada minta izin. Ilmunya ilmu apa itu? Berat pang. Nah kayaknya pada tuh mata rantai keilmuan dapat ter. Ini kadang kalau fotokopi ini muka ada tamatnya dapat ini.
Makanya orang-orang wah ini ketujuh besanat jar. Sanat apa gerang? Sanat ini aja. Ikam dapat SIM-nya aja nyetir mobil udah bisa. SIM betimbak tuh. Nah, orang kan ngerami besanat lo. Wah ini sanat anu aja besanat anu aja. Ya kalau kadang dulu belum tamat besanat. Pun orang beri SIM tuh dapat ini bisa. Wah ini bang. Tapi jangan disambat lawan orang tuh ilmu betimbak tuh ya. Lah apa lagi? Inna syaitan lakum aduum fattakhidhu aduwa. Bahwasanya syaitan itu bagi kamu setru musuh, maka kamu jadikanlah akan dia syaitan setru musuhmu. Manakala menyuruh akan Allah Ta'ala akan hambanya dengan memerangi syaitan, nah berarti jangan ke dukun. Dukun tuh rata-rata syaitan tuh. Apabila sudah Allah menyuruh memerangi syaitan, niscaya menyuruhkan ia Allah bagi hambanya bahwa mengambil dan memakan ia daripada sekalian tumbuh-tumbuhan di dalam buminya, karena supaya menolakkan ia dengan dia atas memerangi. Nah ini nih. Dan melawan syaitan, karena jikalau tiada makan ia dan meninggalkan akan barang yang dimakan dan minum, niscaya tiadalah kuat seseorang itu mengerjakan taat. Nah berarti makan tuh penting juga, selera nafsu makan ngarannya. Ini imbah belajar tasawuf 3 suap jam makan sehari, gering. Berarti ada nafsu nang perlu kita kabulakan, ngarannya apa tadi? Nafsu makan. Berarti kalau pengen makan yang nyaman-nyaman, buai pakai bagus, pakai buai pengen makan yang nyaman-nyaman. Jangan makan yang vegetarian lah. Ada di Magelang semalam tuh makannya vegetarian, nasi aja pen lawan kol, lawan sambal, cukup nasinya saanu aja. Saani aja nah. Nah udah diurai lagi nang kayak lempeng, nang kayak martabak lah, cukup aja. Hati ulun disanggup ulun sekolah di sini. Nah ini maksudnya nih. Berarti apa tadi? Menyuruh memerangi dan memakan daripada sekalian tumbuh-tumbuhan di dalam buminya. Makan dahulu. Kenapa gerang? Karena supaya menolongkan, ya kan, menolakkan toh. Menolongkan kalau tuh atau menolakkanlah ia dengan dia syaitan atas memerangi, kawa memerangi dan melawani syaitan. Kenapa? Karena jikalau tiada makan, aku aja jar apa ngarannya tuh mengurangi makan wah ini jar. Karena orang-orang ahli tasawuf makan tuh dikurangi. Maksud makan dikurangi neng itu, nah asalnya 3 piring sehari dikurangi, porsi makannya nang dikurangi. Misalnya sapiring bertambah, sapiring sedang ulun 6 kali saruan, 6 kali piring lah. Ada sanggup ulun 6 piring, 6 kali saruan sehari semalam, 6 piring makan, kada sanggup. Guru Udin bisa 6 piring makan, bujur ulun 6 piring makan, tapi ulun sedikit. Kalau ulun makan semuanya, ulun pulang, ada coba apa-apa. Mangga nang paling nyaman imbah kanyang tuh apa yo? Nah ini berarti makan tuh bagus. Hendak selera makan, tapi nang kesehatan bang lawan kita juga. Hendak makan bakso silahkan, hendak makan nasi goreng silahkan. Akan hendak makan apa namanya itu, apa nasi campur ke pulang silahkan. Hendak makan
Sop kekel silahkan, tapi kesehatan dulu dikontrol. Ada guru niat akan obat aja, nah lopot pulang. Orang sudah kolesterol tinggi, durian niat akan obat jajar, mbaknya undang pulang. Malamnya kepiting, isuknya ada bangun lagi. Bisa juga Pak Ibu kita tuh makanlah. Kalau kita di sini mana tak? Kalau kita di Martapura lah makan, bisa juga ke pasar makan sama Martapura. Nah kemudian apa tuh di Belauran Martapura bisa juga makan Malay juga, bisa juga ke situ Belauran malam Kak, malam bisa. Kemudian kalau Banjarbaru tuh bisa aja tuh di AZ tuh ayam bisa juga, ya mereka dia tahu. Kemudian bisa juga makan di Wong Solo, bisa juga makan, bisa selera. Ayam bepukah Parap Museum bisa juga, bubur kada kehitungan bisa juga. Kemudian duduk ada di STMJ ada jual per ulam bisa juga. Kemudian makan di warung Madinah atau anu tutup dah bisa juga. Bisa juga tuh. Kepiksa Bang bisa juga. McD Bang bisa juga. Dahulu ini gede lagi. Bisa juga. Nah, di anu pulang Dapur Galuh bisa juga. Restoran tepi sawah bisa juga. Sop Iga bisa juga. Haji Fauzan Bang bisa juga. Soto Bang Anang bisa juga. Lesehan Kayu Tangi bisa juga. Jakmania Jack tuh Buncau bisa juga. Nah Pondok 5 bisa juga. Kalau ke restoran tepi sawah bisa juga, tapi kan rancak berdua 1,5 juta. Ngeri benar itu. Bakso Betua bisa juga. Penting juga. Nah itu tuh penting. Jangan di rumah Pak Ai kada bisa mau warung mandi aja. Hanya selera kita tuh perlu juga, maaf keluarga karena ada masanya selera kita tuh nang kita katuju waktu sehat, waktu garing ditawari kada katuju lagi. Ayo ada katuju lagi. Injak dulu makan tuh ibu-ibu berselera, awak sehat. Di mall makan, napa toh? Sushi bisa juga. Nang berjalan surangan tuh napa nang berjalan? Jalan nasinya ambil bepiringnya ada hitungannya. Bisa juga. Napa lagi? Makan apa tuh? Salad bisa juga. Kepiting bisa juga. Undang bisa juga. Tapi kada tapi tahu lebih hemat bener gitu. Bapak Ibu. Batas kota bisa juga. Nasi gambut bisa juga. Haji Udin. Ayo berarti tahu nih. Bisa juga. Nah, salah Kak, Haji Udin. Guru ini mah warung, sepian memedar mau warung, kada juga. Ati bisa juga tuh biasa kali, saya tahu.
Cempaka warung 40 41 tuh bisa juga, tapi kalau sanggup pang 41-nya dimakan. Mahimungi keluarga pisang kipas bisa juga. Nahan ibu-ibu bapak-bapak menyampatakan pon bisa juga. Apalagi penting juga minimal tahu. Tapi ulun jujur tak belanja besumpet kehendak gugur ada bisa baik begerpo. Itu tuh penting benar. Artinya gini, bila kita tuh makan ada nafsu makan sehat tuh. Nah tapi ingat jangan lupa niat makan apa tadi untuk taat. Maka selera kita makan tadi, nafsu makan tadi kita kabulkan, si nafsu tadi kita kabulkan untuk ibadat bagus. Berarti kada selalu pang nafsu tadi jangan makan yang nyaman-nyaman. Mandai aja hari-hari, dua karing aja hari-hari, belajar jadi orang warak kanaah. Nah kayak orang ahli tasawuf roti nang ribet-ribet aja, baju nang bertambah-tambah aja, tuh lain orang tasawuf ingin tuh. Kadang-kadang Pak Ebwe orang memberi roti kah, roti malah banyak roti. Ngomong buai ulonan bini, lah kan pang bubur kacang. Apa aja hendak kita untuk ulakan bubur kacang ke pasarannya nukar kacangnya ulahan ikam ulahannya boy nyaman ulahannya juga bubur kacang ulakan bang minggat apa pasarannya ulakannya bisa tak ada bisa boy nya ada acilnya bisa mulah bingkat tapai ikut ikam belajar nyaman. Nah malai saparo bingkat tapai itu gue habis ruangan bingkat tapai nyata intalunya no metepungnya nyata. Nah itu tuh penting juga. Kayak pian ibu-ibu tanya ya laki pian kawasar pian abahnya anak bermasak apa. Nah terus selera ngarannya nafsunya muncul. Nah ini intal bededer setengah bulan kada-kadaderen bisa juga makan ayam geprek lomboknya berapa aja 10 ya kita tambah 1000 lah aja kita punya jangan dikisahkan tuh bang. Bisa juga lah bapak ibu lah apa nang pian kehendaki nang maulah pian sehat kabulakan walaupun tuh namanya nafsu makan tapi supaya sehat dan semangat beribadat ngintuh lain nafsu makan kan nafsuan makan lain hati-hatilah salah memaham makannya kan nafsuan lain nang kan nafsuan nang ngintuh makan nang kayak piring nang kayak kucing berduduk nang ya azimu ya azim apa piringnya nang genal lah pulang anta ilahi umak nang kayak kucing berduduk tuh pang jubung jarang nasi. Nah, orang kurma dahulu Pak Aibuai. Jangan langsung es. Ingat akan Nabi. Ya azimu ya azim. Anta ila ghairuk. Jangan es. Sunnah Nabi apa? Kurma. Anta ila ghairuk. Ighfir li dzambal azim. Fa innahu la yaghfiru dzambal azim.
illal azim. Nah, tibalah saatnya berbuah langsung. Oh, koma. Oh. Sunnah Nabi jangan dilupakan. Dan langsung es. Itu ngarahnya kanapsuan. Kanapsuan lawan selera makan itu nafsu makan, kanapsuan makan lain. Hati-hatilah kalimatnya. Kalau nafsu makan masih bisa dikontrol, kalau kanapsuan makan lain pulang. Pian nang ulun gering nang dahulu bulan puasa, nang tipes tuh semua nang ulun katujui ditawari, kada nang katujunya lagi. Kayak apa mah? Nang kayak kakak anak tuh bang buai. Aku hanya minta satu, nasi agak panas-panas, diracik-racikakan lawan intalo bedadar. Nasi bercampur intalo bedadar itu nah. Diracik-racik itu aku mudahan kau selera makan sedikit diuyahi dikit. Mau pian menyuap 3 suap. 5 menit keluaran semua. Wah, kayak itu katipus. Hairo. Kada mau makan lagi. Hendak apa nah? Kada yang nyamannya. Kurma sukari bang. Liur pahit. Makan kurma sukari. 2 menit keluar pulang. Parut. Kayak itu katipus. Ya Allah kak. Bah julun gini. Anu pulang gula aren campur jahe sebegini bapak ibu tablet kita kada beisi parut berbahaya. Ulun lebih baik muntah beisi dan muntah daripada kada beisi parut dihentamnya. Garing tuh kalau kada ada selera makan paksa makan, nang penting ada masuk dulu. Tapi parut kada menerima 20 hari. Julun ke ini kah sekalinya. Obatnya berapa juta nukar di anu tuh pelita insani. Cocok vitamin warna anu pink. Apa kak? Vitamin apa tuh? Warna pink. Nah, 2 obat betabus sekian juta. Ada bapak jualan mana bini boleh ke rumah makan 1 juta obatnya harganya lebih. Makan 3 menit keluar sekalinya napa obatnya alhamdulillah sembuh. Janar diparut dasar obat tradisional orang Bahari juga. Janar apa tuh nang anu tuh? Janar putih. Janar putih itu apa, Bu? Bu, janar putih itu apa? Ngarannya Pon. Kada janar kuning kada. Kunyit lah. Kunyit itu ya janar lah. Nah, itu diparut. Orang tua datang. Nah, yuk 2 jut 3 jut harga obat itu kada pakai. Nah, jenar diparut. Orang tua datangan ke rumah. Udin ini, ini gak sekalinya. Pokoknya apa bila ke rumah sakit kopet sudah nih. Intinya aja dokter pian ini tipes habis saya belum ke rumah sakit pian kepada orang kopet di rumah aja berdiam. Nah kemudian buai diembunkan tengah malam. Ditutup bang kalau tikus mengambil berkat di situ. Nah imbah itu paginya intalo ayam kampung buang anunya putihnya andak kuningnya aduk tambah madu sesinduk. Nah
diulah tiga kali minum, pagi siang malam. 2 hari ulun meminum itu, makan selera hidup. Sekalinya kunyit aja. Takajut dokter, itu obat antibiotik yang paling hebat. Nah itu perlunya nafsu makan. Pian tabla kada tapi mau makan gering. Berarti nafsu pian untuk makan pian larang kada boleh. Berarti kada semua nafsu kalau jahat. Nah, semua nafsu jahat lah. Nafsu makan muncul, berarti baik. Bapak Ibu. Nah dalam kitabnya ada juga orang imbah belajar tasawuf kada tapi mau makan lagi. Itu menyiksa diri. Karena ada pang dalam kitab tasawuf tuh mengurangi makan. Maksud mengurangi makan itu nang asalnya misalnya sapiring jubung, sapiring biasa aja. Nah ini asalnya sapiring jubung nang kayak kucing bedodok, 2 suap. Sampai ke sana rabah. Baik kantor menjaga banyo, ada harapan malah tak gugur. Pakai irigasi situ. Hanya nafsu makan tuh disetir juga dengan ilmu. Ulun bisa anak jus alpukat kita. Nah itu bisa juga jus sirsak, bisa juga. Disangka bubuhannya hingga air teh tawar taros. Bisa juga. Lah bu lah pak lah. Mun pian tuh selera makan tuh hidup, pelihara supaya niatakan untuk ibadat. Penting banget tuh. Kadang-kadang ada kali kita tuh dalam hidup nih, hendak makan ada kabulakan. Jangan kada tuh nikmat Allah Ta'ala masih ada nafsu makan. Bukan makan kan nafsuan lain. Hendak bakso betua tukar. Hendak mie ayam beli silakan. Apa? Hendak minuman keras haram. Nah itu dilawan. Ilmu juga kalau. Ya Allah. Nah ini nih. Jikalau tiada makan, ini garis bawah ini. Karena belajar tasawuf nang seadanya aja kita lagi makan jar. Aku ini belajar tasawuf pang sudah. Nah iya nang kayak bubuhannya nang di situ semalam tuh. Nang di Megaria itu. Kada boleh makan daging, kada boleh makan ikan, apapun yang berdarah kada boleh. Karena darah itu najis. Napa pengikutnya tahu tempe tahu. Pian tuha-tuhaan sakit betuha. Hitungannya ajaran sakit betuha. Tahu tempe tahu. Dia mau makan daging lagi, dia mau makan iwak karena apapun yang berdarah aja najis. Mau makan darah, mau darahnya sudah nang dikeluarkan. Nah, ngalihnya. Maaflah, pengikutnya tuh pindah pucat-pucat belum melihat. Ada berdarah. Itu fakta bang. Nah salah juga. Itu ngarannya nafsu makan tuh bagus. Dan minum. Nah ya kalau nih, jikalau tiada makan ia dan meninggalkan akan barang yang dimakan dan minum, niscaya tiadalah kuat seseorang itu mengerjakan taat. Nah berarti tujuan nafsu makan tadi muncul hendak beribadat. Apabila tahu nyaman kanyang nyaman nak beribadat, tapi gurih kebanyakannya gurih orang teblak kanyang guring tuh kakanyangan lain kalimatnya lain. Dan ibadah kepada Tuhannya, dan tiadalah boleh semata-mata berkhidmah
beribadat padanya Allah kada kawa dan tiadalah boleh semata-mata berkhidmah beribadat ya parut kada dimaka di mulut kada diminum kada boleh, itu menyiksa. Orang berhalwat tu panggoro minum juga, orang berhalwat tu panggoro beribadat manu makan juga, apa meninggalkan makanan minum. Makanya film nang kisah Kasunan Kalijaga kah nang anu tuh jer ulun itu rekayasa pang film itu buyur kadanya masih simpang siur pang. Nabi panggur di Guira, Nabi diantari Siti Khadijah. Siti Khadijah mah antari ke atas. Yang 40 hari 40 malam gurajar. Muka wajib anu bakhalwat tuh. Mung kada makan-makan mate. Nah, lah. Tiadalah boleh semata-mata berkhidmat. Berkhidmat itu tulisnya beribadat. Kada kawa semata-mata beribadat kepada Allah. Mun kita kada didukung makan, ada minum, ada isi parut dahulu. Kayak itu kalau orang bahari. Banyak tak tipu juga orang di sini. Parut kan diisi. Nah, sama-sama toh orang apa toh? Apabila bulan anu jar, bulan anu hari Idul Adha jangan makan aja. Langsung aja ke masjid sunat. Makan sedikit ke rumah. Karena menggantal sapi lamas. Sunat juga kalau nengin toh. Ada kada pahaman kita sagumpal makan sedikit, bukan kada makan lalu kayaknya rabah kurang pulang mau sorong pulang diurus. Nah kalau ini Idul Fitri memang makan sunat karena supaya jangan dianggap berpuasa. Bujur kalau Idul Adha bang sunatnya jangan makan, bukan jangan makan lalu tuh sunat makan sedikit. Niat kalau aku kada makan mah aku kayaknya disuruh orang beliknya gental sapi lalu lama saya nah kada bertenaga nah aja sapi aku boleh disiksa ini. Ada juga yang memaham tuh seadanya salah juga aja ulun. Ada yang sanggup kada makan silahkan parut pian yang sanggup kada makan. Mun ulun bah kada kawa kada di mobil itu minimal ada kurma atau biskuit harus ada malah engka ada udin bah nah lah berarti mun orang beribadat kada memperhatikan makan minum jangan juga. Dan bermula hamba serta Allah Ta'ala seperti seorang raja baginya hamba. Nah, hamba itu lawan Allah seperti seorang raja baginya hamba. Allah Ta'ala tuh seperti raja. Nah itu tuh bukan Allah Ta'ala itu raja lain lah. Maliki Yaumiddin bang guru raja di hari kiamat. Artinya menguasai di hari kiamat, sang sangat berkuasa di hari kiamat. Itu maksud Malik Yaumiddin tuh raja di hari kiamat. Berarti Allah Ta'ala tuh guru raja lah di hari kiamat. Karena mun raja bujut tak bayang Tuhan kena pakai pakaian kerajaan lalu bebenda pulang Tuhan mirip pulang Tuhan non makhluk. Bahaya pulang sedikit aja kata-katanya tak gelincir bahaya. Maka membuat ia akan rumah dan membaik apa tak nah si hamba tadi Allah Ta'ala itu diumpamakan raja maka membuat ia akan rumahnya dan membaikkan ia akan dia rumah tuh lalu dibaik-baiki itu membaikkan lah
dan menanamkan ia akan beberapa kayu dekat rumahnya. Napa maksudnya? Diulah kayak taman kah? Bertanam-tanaman sekitar rumah tuh. Kan raja kalau tadi Allah Ta'ala tuh diumpamakan raja oleh hamba. Lalu rumah tuh diperbaiki, rumah itu. Lalu ditanam-tanami kebun-kebunan, nah tanam taman-taman toh. Dan menaruhkan ia beberapa barang yang indah-indah. Nah, apa toh nang barang yang indah-indah? Apa bu perhiasan-perhiasan kah? Dalam lemari itu nah kayak kurang bahari cangkir, ya lah nang kuning-kuning kenapa toh kuningan. Dan rupa yang baik-baik. Nah rupa yang baik-baik padanya pada tadi rumah, tetapi membuat ia akan dia pada satu tempat yang tiada bermukim padanya sekalian hambanya. Tetapi membuat ia akan dia pada satu tempat yang tiada bermukim kada didiami pada sekalian hambanya, dan yaitu Tuhannya. Nah Allah Ta'ala kada bertempat pang. Kita nih ini nah, andai kata kita nih ini contoh aja, Allah Ta'ala tuh raja, kita nih hamba apa ngarannya tuh bawahan raja. Suatu saat raja itu bisa ke rumah kita, lalu kita baik-baik, itu maksudnya kayak itu. Tapi raja itu kada perlu tempat loh. Allah Ta'ala tempat kah? Kada. Sewaktu-waktu kan kalau diumpamakan raja, Allah Ta'ala itu bukan raja itu ke rumah kita, kita siap, kita baik-baik. Maksudnya apa yuk? Paham lah pian. Nah kita nih menghadap Allah baik-baik pakaian, sajadah nang baik, nah itu tuh kopiah nang baik. Nah ini syarat apa baik nih? Neng ini kopiah kayak timbak patir, tahi lambuan, mukana mulai abahnya beretang sampai bercucuk, ngintu jangan diperhatikan. Sarung pinata salah-salah, pokoknya kada rapi lah. Pian menghadap raja rapi kada. Itu tuh maksudnya baharum-haruman. Itu maksudnya. Walaupun Allah Ta'ala kan bertempat, raja itu kan bertempat di rumah kita pang. Tapi kita membaik-baiki rumah itu tahulah, kalau raja masuk rumah ibarat raja. Nah ini nih perumpamaan yang luar biasa nih. Karena Bapak Ibu ada aja orang menghadap makhluk baik benar rapi, menghadap Allah sakit barangnya.